Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kak Dedi akan mencoba memperagakan review ya. Tadi Kak Dedi sudah peragakan, tapi ternyata suaranya mute, jadi nggak kedengaran. Nah, ini saya ulangi reviewnya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ade lakukan sebelum direview sama Kak Dedi. Jadi harapannya kerapiannya itu sudah kalian cek sendiri sebelum kamu store ke saya. Ada beberapa hal yang mau saya peragakan di sini. Nanti kalian bisa coba satu masing-masing. Nah, yang pertama masalah sampul. Kalau yang punya sampul, perhatikan judulmu ini biasanya font 14. Ya. Fontnya bisa Times New Roman atau sesuai dengan versi kampusmu. Spasinya spasi 1. Kadang juga ada yang 1,5, 1,15 ya. Kemudian jarak dari judul dengan tulisan proposal skripsi, kadang ada yang pakai font besar begini, ada juga yang kadang pakai seperti ini. Baiknya sih ikuti versi kampus. Logo 4 kali 4,5 atau lebih kecil dari itu sesuai dengan pedoman kampus. Letak logo sesuaikan dengan versi kampusmu, di mana di atas, di tengah, atau di seperti ini. Kemudian jarak logo dengan yang di bawahnya juga atur, spasinya 1,15. Ada tahunnya di sini, bisa pakai tahun begini, bisa juga langsung 2022. Jadi saya harap judulmu sudah rapi tanpa ada lagi yang perlu saya tegur-tegur ya. Usahakan judul juga itu piramida terbalik. Ya. Piramida terbalik seperti ini. Nah, dia turun ke bawah ini kan kayak piramida ya. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi yang di kalimat baris pertama itu panjang, kemudian yang kedua sedang, di bawah ini lebih pendek kecil. Jadi dia turun seperti begini ya. Nah, oke. Ingat judulmu harus piramida terbalik. Kemudian yang mau kalian perhatikan juga di sini masalah margin. Margin itu kiri, kanan, atas, bawah lembar. Nah, kalau dilihat dari sini, misalnya marginnya anggaplah seperti ini marginnya. Harus 4433 seperti ini. Klik custom margin, kemudian ini ubah jadi 4, ini 4, sini 3, 3. Sebelah ya. Kemudian oke, maka semuanya berubah marginnya 4433. Jadi lembar proposal atau skripsimu bab 1 2 dan semuanya harus marginnya 4433. Yaitu 4 di atas ini, 4 di kiri, 3 di kanan, 3 cm di bawah sini. Nah, oke. Nah, setelah itu apalagi yang perlu kamu cek kerapiannya? Ada tulisan yang harus ditebalkan seperti bab 1, bab 2, bab 3, kata di judul dari babnya juga harus tebal. Kemudian poin di bawahnya, poin 1, poin 2 dan seterusnya. Karena juga di sini ada yang pakai A. Ya, harus disesuaikan dengan panduan kampusmu. Intinya di sini harus tebal. Poin rumusan masalah semuanya harus tebal. Kadang juga ada di bawahnya di sini yang poin nomor 1. Misalnya di bab 2, definisi, kemudian di bawahnya ada lagi poin 1. Misalnya di sini nanti ada poin 1, anggap layak. Definisi, misalnya di bab 2. Anggaplah ini bab 2. Tinjauan pustaka. Di sini misalnya konsep kepemimpinan. Anggaplah ini, nah di sini definisi kepemimpinan. Nah, poin di bawahnya ini harus harus tebal. Nomor 1 tebal. Nanti kalau ada nomor 2 juga begitu. Nah, nanti kalau ada poin di bawahnya lagi, misalnya huruf A,
poin kayak misalnya A kecil begini, misalnya ada ciri-ciri kepemimpinan. Nah, yang A ini tidak perlu tebal lagi. B juga nanti tidak tebal. Jadi yang hanya tebal itu hanya 2 turunan. 2 turunan setelah bab yang ini. 2 turunan setelah bab ini yang tebal. Yang lainnya nggak tebal ya. Oke. Itu yang pertama. Untuk masalah kerapian nomor. Kemudian lurus tidaknya. Perhatikan lurus penomoranmu. Lihat ini. Ini harus lurus. Ya, nih. Angka 1 di bawah harus lurus dengan huruf K di atasnya. Poin A ini, A kecil, harus lurus dengan huruf D di atasnya. Begitu semua. Jadi ketika kamu, paragrafnya juga, misalnya ini paragraf di bawahnya, harus selurus sama poin di sininya. Anggaplah ini kita hapus. Jadi paragraf di bawahnya harus lurus lagi dengan huruf pertama di poin di atasnya ini. Nah, jadi semua ini harus rapi. Kamu juga nanti harusnya begitu, buat yang rapi. Ya, penomorannya harus rapi. Berurut juga. A besar, 1, A kecil, kemudian nanti kalau ada lagi di bawahnya berarti 1. Ada juga 1 dalam kurung dan seterusnya. Kalau yang pakai 1.1, misalnya di sini ada yang pakai subbab seperti ini 1.1, kemudian di sini 1.1.1 dan seterusnya ya. Intinya rapikan. Anggaplah di sini dia nomor 1. Oke. Oke, cukup ya. Berikutnya apalagi yang perlu diperhatikan? Spasi. Spasi ini babnya biasanya spasi 2 ya. Kemudian yang dari sini turun ke sini itu spasinya, klik di sini. Spasinya 2,5 spasi 3. Nah, kemudian ini nanti ke bawahnya ini ke paragraf berikutnya itu 2,5. Yang di bawah sini paragraf-paragrafnya ini spasi 2. Tapi mengikut ke kampusmu. Kalau kampus pakai spasi 1,5 maka pakai spasi 1,5. Kalau pakai spasi 2 ya spasi 2. Nah, berikutnya yang perlu lagi kalian perhatikan adalah rata kiri dan kanannya. Jadi kiri dan kanannya itu harus lurus seperti ini. Rata ya. Nah, sebelah kiri juga rata lurus seperti ini. Jangan sampai kayak gini misalnya. Ini sebelah kiri, sebelah kanan tidak rata, tidak lurus. Nah, sini lurus. Nah, itu harus kamu blok, kemudian ratakan kiri dan kanan. Nah, kemudian kalau sudah kiri kanannya rata, yang Kak Dedi mau peragakan lagi masalah update. Oke. Ini tadi bab 1 pendahuluan. Di sini tadi apa ya di sini? Oh, di sini tadi latar belakang. Oke. Oke. Ini harus lurus dengan sininya. Nah, oke. Berikutnya yang perlu Kak Igi diingatkan masalah penulisan sumber. Jadi sumber ini bisa di awal paragraf. Misalnya seperti ini, menurut Farizal 2019. Ya, Farizal menyatakan. Bisa juga di akhir. Seperti ini Dalman. Dalman 2013. Nah, coba Kak Dedi peragakan yang ini.
menurut Pak Rizal 2019. Anggaplah kamu mau ubah ini menjadi di belakang sini. Maka bisa juga seperti ini. Pak Rizal kamu cut, pindahkan ke belakang sebelum titik. Nah, kemudian Pak Rizalnya pindahkan ke dalam kurung. Kemudian beri koma. Nah, ini sudah jadi. Sisa kalimat depannya yang diubah. Misalnya di sini dihapus, membaca merupakan salah satu, nah, misalnya dikutip. Oke, nah ini bisa juga. Jadi sumber di belakang boleh, sumber di atas juga boleh. Kalau di atas yang seperti tadi sebelumnya. Nah, Kak, bagaimana kalau misalnya saya ulangi menunya apa? Nah, misalnya begini. Kak, bagaimana kalau misalnya kutipannya 2 kali? Misalnya menurut Farizal dalam Dedi misalnya. Dedi ini saya dapatkan dari jurnal. Ya, jurnalnya Dedi, kemudian di dalamnya itu ada menurut Fahrizal. Jurnal Dedi di sini misalnya baru terbit Kak, 2021. Oke, 2021 saya kutip punya Dedi, tapi teorinya Fahrizal di dalam. Ada dosen yang memperbolehkan, ada dosen tidak mau. Ada dosen yang maunya pokoknya sumber pertama. Jangan yang ada di dalamnya itu yang kamu kutip. Harus misalnya dari buku atau dari jurnal yang betul-betul dia yang membahas hasilnya. Atau dia yang mengukakan langsung. Itu yang dikutip. Oke, jadi penulisan sumber harus rapi. Kutipnya juga harus rapi. Kalau yang memakai catatan kaki, misalnya seperti ini. Nah, ini ada catatan kaki 1, kemudian di bawah di sini ditulis. Ya. Misalnya Dedi Atmaja. Kemudian judulnya misalnya Kemerdekaan Indonesia. Ingat penulisan judul itu harus miring. Kemudian kalau footnote itu biasanya dia masuk ke dalam seperti ini. Masuk juga. Kemudian dalam kurung dia tidak miring. Misalnya di sini Jakarta, kita penerbitnya PT Sukarela Persada misalnya. Kemudian koma tahunnya misalnya 2020. Kemudian koma halaman hal misalnya 32 atau ada yang H titik terserah. Ya. Nah, jadi penulisan catatan kakimu juga harus rapi. Kalau yang tidak pakai catatan kaki, di daftar pustakamu harus rapi. Ya. Nama di footnote ini tidak dibalik. Kalau di daftar pustaka itu dibalik. Atmaja ke depan. Oh ya, satu lagi Kak Dedi mumpung ingat. Ingat, penulisan di dalam paragraf itu hanya memakai satu nama terakhir. Misalnya Dedi Atmaja, berarti di sini pakai Atmaja. Nggak usah ditulis dua-dua. Misalnya Dedi Atmaja, nggak usah. Satu aja kata, tapi kata yang terakhir dari nama itu. Kalau 3 kata Kak, bagaimana? Misalnya namanya Dedi Atmaja Putra, berarti Putra saja kamu tulis di sini. Tapi di daftar pustakanya ditulis semua full. Oke, ini terkait penulisan sumber ya. Oh ya, satu lagi. Kak Dedi mau sebelum kamu store ke saya, sumbernya itu harus kamu update. Misalnya tadi di sini 2015 misalnya. Fariza 2015. Saya mau kalian coba update sumbernya, mau itu buku, jurnal, cari yang 2019 ke atas. Misalnya di sini membaca merupakan salah satu cara manusia. Nah, sumbernya ini harus kamu cari. Coba kita copy, kemudian kita coba cari di Google. Ini saya coba peragakan. Pakai Google Book ya. Klik more, books, kemudian tools, klik tools, anytime, custom range, tahunnya 2019-2020. Enter, akan muncul beberapa buku yang rentan waktunya 2 tahun terakhir. Nah, kamu tinggal pilih mana yang bagus. Misalnya, saya pilih yang ini, misalnya Fahrizal.
Membaca merupakan, nah ini misalnya saya copy. Nah ini tadi Farizal. Misalnya tadi sini Dewi, saya ganti jadi Farizal. Bukunya tadi itu 2019. Halamannya halaman page 31, berarti halaman 31. Kemudian isinya diganti. Hapus. Kemudian paste dengan yang dari buku. Times New Roman 12, kemudian fontnya dihitamkan. Jangan tebal. Nah, sumbernya diganti, namanya diganti, isinya diganti, tahunnya diganti. Daftar pustakanya ingat diganti juga. Nah, ketika ada buku yang kamu dapat seperti ini, ingat untuk menyimpan linknya. Jangan lupa disimpan linknya, karena suatu hari kamu mau buka kembali, kamu lupa linknya, atau dicari kembali, itu biasanya nggak ketemu. Jadi linknya di copy, simpan di Word. Nah, seperti ini tadi saya sudah buat. Ini copy, paste ke sini. Kemudian screenshot layarnya. Layar sumbernya, yang di sumber itu kamu screenshot. Misalnya ini tadi mau dibaca, mau di screenshot ya. Screenshot, tekan PRTSC di keyboard laptopmu yang di dekat tombol delete. PRTSC ada itu. Tekan 1 kali, kemudian buka Word. Misalnya ini saya hapus. Klik paste. Ini paste. Nah, dia akan mempaste yang tadi di screenshot. Bisa juga di di screenshot sampulnya. Bisa juga ada lembar penerbitnya supaya nanti kamu menulis daftar pustakanya lengkap. Screenshot. Ya. Oke. Jadi setiap sumber buku usahakan update, cari. Pakai. Nah, ini yang biasa muncul pertanyaan, Kak, saya kok nggak nemu bukunya. Nah, ingat, kata kunci yang kamu pakai, usahakan jangan lebih dari 3 atau 4 kata. Ubah-ubah aja sinonimnya. Misalnya tadi ini yang saya ambil dari paragraf itu, membaca merupakan. Bisa diganti adalah, bisa diganti yaitu, bisa juga diganti kata kuncinya di sini membaca menurut ahli. Nanti akan muncul buku-buku yang ada kata-kata ini. Nah, ini kayak ini kan muncul menurut ahli. Jadi setiap sumbermu yang terutama buku itu cari. Nah, Kak, bagaimana kalau saya mau carinya jurnal? Misalnya jurnalnya di sini saya mau juga perbarui. Nah, bisa juga. Misalnya kita cek di bawah sini yang pakai jurnal apa misalnya. Misalnya minat baca yang rendah. Bangsa Indonesia punya minat baca yang rendah. Yuanita 2019. Ini termasuk baru. Anggaplah ini Faisa 2016. Literasi sekolah merupakan gerakan. Coba kita cari jurnal yang membahas literasi sekolah. Copy. Supaya ini Faisa 2016 bisa diganti. Oke, kita coba cari jurnalnya. Caranya itu ketik di Google. Jurnal. Kemudian tentang apa? Literasi sekolah. Di Indonesia. Pakai 2020 PDF. Nanti akan muncul PDF dari, ingat kategorinya jangan pilih kategori buku, pilih all. Nah, cari yang 2020 atau 2001. Coba 2021. Nah, ini banyak. Coba kita buka satu file yang sudah di-download. Nah, hasil abstrak dari jurnal yang misalnya ini kita download, itu hasilnya kita kutip. Misalnya literasi Indonesia itu mengalami peningkatan atau penurunan atau apa. Nah, isinya ini kamu kutip ke dalam paragrafmu yang ini, yang tua, update. Kemudian jurnalnya tadi itu siapa, ganti juga namanya, tahunnya juga, oh tadi tahunnya 2001 ganti juga. Kak, bagaimana kalau misalnya di sini ada data yang saya pakai, misalnya data keuangan perusahaan. Nah, kalau di sini yang kamu pakai 2018 ke bawah, harusnya kamu update 1 tahun terakhir. Misalnya 2001 ke bawah, 2020, paling lambat 2020. Jadi, apa yang ada dalam proposalmu atau skripsimu itu usahakan jangan datanya itu juga yang dipakai peneliti sebelumnya. Kamu juga coba lagi pakai. Bisa dipakai data yang lama, tapi digabungkan dengan update
1 tahun, 2 tahun yang barunya lagi. Ya, gitu. Kuncinya seperti itu. Jadi Kak Denny mau nanti review yang saya periksa itu sudah kalian upayakan ada yang terbarunya. Penulisannya juga harus sudah benar. Kalau kalian membuka skripsi senior, ya skripsi senior di situ bentuknya bisa kamu ikuti, tapi sumbernya di dalam itu harus di-update, jurnalnya dan sebagainya. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan untuk reviewnya adalah terkait dengan paragraf. Ada banyak mahasiswa yang atau member rumah ilmiah yang paragrafnya itu panjang. Misalnya contoh, anggaplah dia anggaplah seperti ini. Nah, satu paragraf dia lebih dari 10 baris. Biasanya Kak Dedi suruh untuk memecah paragrafnya menjadi 3 kalau yang satu lembar begini. Ya, memecahnya menjadi 3. Misalnya mana ya? Nah, misalnya seperti ini, pecah menjadi 3. Idealnya itu jangan lebih dari 9 baris. Jadi paragraf itu jangan terlalu panjang. Kecuali memang paragraf itu isinya saling terkait. Tapi kalau dia nggak terkait, buatkan saja alur baru. Dan pemakaian kata depan untuk paragraf itu usahakan diawali subjek. Jangan kayak ini dari beberapa. Nah, ini gerakan literasi bagus, ada subjeknya. Gerakan literasi. Ya, sekarang ini banyak anak-anak, oke lah ada keterangan, anak-anak ini subjeknya di depan. Nah, oke, itu terkait dengan paragraf, jangan terlalu besar ya. Kemudian tabel. Saya lihat di sini kayaknya nggak ada tabel ya. Coba kita cek di tabel sebentar aja. Kita coba fokus ke daftar pustaka. Nah, Kak Dedi mau daftar pustaka kalian itu sudah juga rapi. Daftar pustaka ini font 14. Kemudian jaraknya dengan di bawahnya itu spasi 3. Kalau kalian pakai Mandalay, biasanya sih dia otomatis ya. Atur juga bagian bawahnya jadikan 0. Nah, kalau kalian nggak pakai Mandalay, harusnya judul di sini itu, judul sumbernya di sini harusnya miring. Kemudian huruf besarnya itu hanya di huruf pertama di setiap kata. Ya. Karena ini pakai Mandalay jadi dia input otomatis. Nah, tapi masih bisa diedit-edit kok. Kayak ini rata kiri kanannya. Tadi kan begini. Nah, sekarang kita atur rata kiri kanan. Nama, tahun, judul buku, perusahaannya apa, tempatnya. Ya, ini nggak lengkap. Yang bagus itu mana ya? Karena ini Mandalay. Coba kita download daftar pustaka yang daftar pustaka PDF. Nah, ini coba ya download daftar pustakanya orang. Nah, ini belum rata kiri kanannya, ini belum rata, enggak lurus. Kemudian namanya Ahmad Ibnu, ini dibalik. Yang tadinya Ibnu Ahmad dibalik menjadi Ahmad Ibnu, pakai koma. Kemudian titik tahun, titik judulnya miring, huruf besar di awal kata saja, kemudian kotanya di mana diterbitkan bukunya, kemudian nama penerbitnya apa. Semuanya begitu, sama. Nama dibalik, tahun, judul dimiringkan, kota penerbit, sama penerbitnya apa. Nah, spasinya di sini dalam satu sumber itu harus spasi 1. Ya. Nah, jarak antar sumber ini dari Arum ke Ahmad itu ada spasinya 6 PT. Ada jarak 6 PT. 6 PT itu seperti apa, Kak? Nah, seperti ini 6 PT. Jadi blok dulu, kemudian di bagian paragraf klik yang sudut ini, kemudian ini kalian jadikan 6 PT seperti ini. 6 PT di atasnya, 6 PT ke bawah. Nah, itu dia bergeser. 6 PT, 6 PT. Jadi setiap sumber itu satu spasi 1, tapi antar sumber itu 6 PT.
Jadi diblok dulu semua, kemudian atur atur di sudut paragraf ini. Pilih 6, 6 di spacing. Oke. Kemudian daftar pusaka tadi sudah. Oh ya, tabel. Coba kita cek di Google. Kak, apa aja kesalahan untuk tabel? Nah, ini coba kita ke salah satu tesis. Nah, kayak gini. Anggaplah tabel yang kalian buat, anggaplah ini tabelmu. Yang biasanya kan harusnya ada garisnya semua kan, kiri kanannya. Nah, jadi setiap tabel itu harus ada judul tabelnya di atas. Berurut. Misalnya mulai dari tabel 1.1, kalau misalnya di bab 1, kalau di bab 2 berarti 2.1, kemudian ada tabel lagi di bawahnya 2.2 dan seterusnya. Kemudian di bawah tabel harus ada sumber. Kalau ini kan dia hanya keterangan. Harusnya di bawahnya itu ada karena ini bab hasil, kita cari yang lain yang tabel. Nah, ya. Tabelnya kita cek dulu. Coba kecilkan. Mana lagi ya tabel? Nah, kalau kalian nanti pakai bagan, ingat di bawahnya juga harus ada keterangan di bawah bagan. Di bawah yang kotak-kotak seperti ini harus ada keterangan di bawah. Misalnya gambar 2.1 kalau di bab 2. 2.1 kerangka pikir. Itu harus ada. Mana ya? Nah, ini dia. Coba kita lihat. Nah, di bawah sini judul tabel rata kiri ke rata tengah. Di bawah sini itu harusnya ada sumber. Misalnya di sini sumber titik 2. Codingnya. Jadi dia miring, sumber misalnya bukunya siapa? Dari mana kamu dapat isi tabelnya ini dari mana? Misalnya dari Dedi 2020. Jadi harus ada sumber di bawah tabel. Kemudian nomor ini harus rata tengah. Kalau yang di samping nomor ini rata kiri. Yang ini juga rata kiri. Kalau yang jumlah ini bisa rata tengah. Oke. Dan perhatikan, tabel ini harus selurus dengan garis pinggir sini, harus selurus dengan garis pinggir kanan. Jangan sampai dia terlalu ke tengah sekali. Misalnya begini. Ya, kecil banget tabelnya. Atau mungkin lebih kecil dari ini lagi. Misalnya seperti ini tabelmu. Usahakan tabelnya dilonggarkan ke samping ya. Kiri kanannya dia tengah. Ya, bisalah seperti ini. Agak proporsional. Bisa juga full sampai ke kiri, ke kanannya. Oke, itu untuk pengaturan tabel ya. Berikutnya. Adalah kalian harus paraphrase. Narasi ulang. Nah, Kak Dedi akan peragakan sini cara narasi yang paling simpel. Kak, bagaimana kalau sumbernya ini, apakah harus saya paraphrase? Harus. Karena kalau ada yang pakai, otomatis kamu harus paraphrase agar nggak mirip dengan sebelumnya, yang sudah diparaphrase sama orang lain. Ya, agar plagiasinya turun. Nah, secara umum paraphrase itu bisa kalian lakukan per baris. Misalnya contoh seperti ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya memiliki budaya. Nah, ini kalau kalian paraphrase bisa 2-3 kata dari tiap baris ini diganti sinonimnya. Misalnya bangsa yang maju adalah bangsa, misalnya diganti di sini adalah diganti merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki, atau bisanya diganti sini mempunyai budaya membaca, budaya literasi yang tinggi, atau janganlah literasi yang mempunyai di sini bisa budaya masyarakatnya mempunyai budaya membaca yang
Misalnya di sini bisa diganti, bisa ditambah kualitas yang tinggi. Kemudian di baris berikutnya lagi cari yang sinonimnya yang sangat penting, yang misalnya paling penting untuk diajarkan kepada anak sejak usia dini. Karena membaca memberikan banyak informasi. Membaca apa sini sinonimnya? Misalnya memberikan, membaca, misalnya membuka banyak informasi baru. Membuka banyak informasi baru. Karena membaca mengenalkan misalnya. Mengenalkan banyak hal baru atau informasi baru. Hal baru. Nah, jadi 2, 3 kata atau 4 kalau kalian mampu bisa diubah per baris. Setiap baris. Kalau ada sumbernya juga diparaphrase, diubah sinonim-sinonimnya. Kalau kalian tahu cara memakai aplikasi silakan dipakai. Ya. Tapi kalau mau manual aja. Kalau saya lebih baik manual aja. Untuk uji plagiasi Turnitin, saran kakak jangan sering-sering mengujikan karena nanti base data filemu nanti tersimpan sehingga nanti pada saat tes berikutnya masih terbaca tinggi. Jadi saran kakak sih percantik, perlengkap, perbagus dulu sebelum kalian Turnitin. Karena pengalaman kakak kalau sumbermu semuanya update 2019 ke atas, paraphrase dilakukan itu turun banget plagiasinya. Sangat-sangat rendah. Ya. Apalagi kalian yang jurusan yang sangat banyak judulnya, kayak misalnya pendidikan, itu plagiasinya tinggi karena banyak alumni, banyak orang yang pakai judul yang sama, variabel yang sama, buku yang sama. Nah, kalian harus mencari update 2020, 2021, jurnal terbaru juga, kutip juga. Berikutnya, apalagi yang bisa diberikan? Kayaknya tadi terkait penomoran udah ya. Penomoran, misalnya seperti ini. A titik. Salah dia. Penomoran di dalam babmu itu harus, misalnya di sini bab 2. Kemudian di sini ada A, konsep pemimpinan. Kemudian di bawahnya ada ciri-ciri pemimpinan. C ada, D ada, dan seterusnya. Nah, ingat ini harus tebal semua. Poin di bawahnya A misalnya nomor 1. Definisi kepemimpinan. Nomor 2 misalnya tentang apa, C dan seterusnya tentang apa. Kemudian misalnya definisi kepemimpinan ini ada beberapa yang kamu mau kutip. Ada A, siapa, B, siapa, dan seterusnya. Nah, penomorannya ini A1, A kecil, masih ada nomor di bawahnya lagi. Nah, biasanya 2 poin di bawah bab seperti ini itu tebal. Kalau yang lainnya itu udah nggak tebal tulisannya. Paragrafnya tidak tebal juga tentunya. Dan ingat kerapiannya ini harus lurus. Ini huruf angka 1 ini selurus dengan huruf di atasnya. D ini, A yang ini selurus juga dengan D di atasnya. Jadi dia selalu selurus dengan di bawahnya. Kalau ada paragrafnya, maka paragrafnya harus selurus. Contohnya misalnya, nah kayak ini. Dia selurus kan? Tulisannya itu paragraf di bawahnya harus selurus dengan huruf pertama di poin di atasnya. Dan jangan lupa juga untuk membuat para alinea. Seperti ini alinianya. Bisa digeser-geser alinianya ya. 7 ketukan seperti ini, 7 ketukan. Jadi alinea setiap paragraf harus ada alinea 7 ketukan. Jangan dilupa. Spasinya, spasi 2, bisa 1,5 tergantung dari kampusmu berapa. Spasi 2.
Di sini biasanya kalau bab spasi 2, bab ini ke bawah, kata ini ke bawah biasanya spasi 3. Yang ini biasanya spasi 2,5. Ikut ke panduan kampus lah. Spasinya dan seterusnya. Nah, untuk masalah isinya dan sebagainya nanti Kak Dedi yang akan mereview harus ditambah apa atau apa yang harus kalian perbaiki. Nah, khusus untuk kerapian yang tadi, penomoran, update sumber, bentuk tabel, kemudian paraphrase itu harus kalian lakukan memang sebelum direview ke Kak Dedi. Jadi Kak Dedi harapkan file yang kamu kirim ke saya dalam bentuk PDF, entah itu bab 1 atau bab langsung 3 bab, misalnya proposal langsung 3 bab. Intinya semua isinya di dalam harus kalian rapikan, sumbernya diupdate, bentuk tabel atau bentuk kutipan sumbernya itu sudah harus diperbaiki, diupdate, penomoran sudah benar, lurus, spasinya, marginnya, ya margin 4433 ingat, wajib margin 4433, 4 atas, 4 kiri, 3 di bawah, 3 di kanan. Oke. Jadi marginnya ini harus 4433 ya. Atas, kiri, 3 di kanan, 3 di bawah. Margin ya, batas kiri kanannya ini semua. Jadi mungkin cukup itu saja dari Kak Dedi. Silakan ditonton ulang videonya kalau misalnya kamu lupa. Ingat karyanya harus dikirim dalam bentuk PDF ya. Jadi ini dari Kak Dedi cukup sekian. Semoga penulisannya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?